Bab 2365 tidak berubah sama sekali. Di sisi Jerry Yang, setelah menunggu beberapa saat, tepat ketika Charles Ma mulai bertanya-tanya apakah Jerry Yang salah menebak, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di jalan pegunungan. Segera, mereka melihat Feng Obei memimpin sekelompok seniman bela diri yang sengit dan berjalan ke arah mereka. Charles Ma hanya melihat sekilas dan menyadari bahwa ketiga lelaki tua di antara kelompok orang ini semuanya luar biasa dan sama sekali tidak bisa diduga olehnya. Charles Ma diam-diam menebak bahwa kultivasi ketiga lelaki tua ini setidaknya berada di atas alam surgawa tingkat ke-6. Kak Chen, orangnya sudah datang, sebaiknya kita segera mencari cara untuk kabur. Charles Ma datang ke sisi Jerry Yang dan berbisik dengan cemas. Biarpun dia tahu bahwa ledakan kekuatan Jerry Yang sebelumnya sangat kuat, Charles Ma juga tahu bahwa Feng Obei adalah keturunan sekte besar di alam tengah bela diri kuno. Bahkan kalau Jerry Yang membunuh pengikut Feng Obei, pasti masih banyak master di sekte Feng Obei. Dan kemunculan orang-orang tua ini di depan mereka, bahkan Feng Obei yang sombong pun patuh di depan mereka, tentu saja itu menunjukkan teror dari orang-orang tua ini. Saat Charles Ma melihat orang-orang tua ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Rasanya seperti penekanan darah. Pihak lain tidak perlu melakukan apapun, tapi tubuhnya akan ketakutan tanpa sadar. Oleh karena itu, pikiran pertama Charles Ma saat ini adalah melarikan diri. Tapi yang membuat Charles Ma tidak berdaya adalah Jerry yang sepertinya tidak mendengar desakannya, dan malah berdiri diam memandangi bulan dan tak bergerak. Karena Jerry yang tidak pergi, Charles Ma tidak akan meninggalkan Jerry yang dan melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia segera mengaktifkan energi spiritual dan siap memulai perang kapan saja. Ketika Feng Obei melihat punggung Charles Ma dan Jerry Yang, matanya tiba-tiba merah, dan dia buru-buru menanyakan lelaki tua berjubah kuning itu. Master Huang, itu kedua anak laki-laki itu, tolong bela keponakanmu. Aku ingin melihat mereka hancur berkeping-keping, jangan membiarkan mereka melompat dari tebing. Feng Obei sangat membenci Jerry Yang, dan ingin Jerry Yang mati saat dia melihat Jerry Yang. Tempat yang dihadapi Jerry Yang adalah tebing besar di kakinya. Feng Obei tidak ingin Jerry Yang mati begitu saja. Orang tua berjubah kuning itu tampak menghina. Setelah melihat ke arah Charles Ma, dia bahkan tidak melihatnya untuk kedua kalinya. Di matanya, kultivasi Charles Ma terlalu rendah dan seperti semut. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan mereka berdua hingga berkeping-keping dan melahap jiwa dewa mereka. Orang tua berjubah kuning berkata dengan nada menghina. Tepat ketika Feng Obei berpikir bahwa Master Huang akan mengambil tindakan, lelaki tua itu menoleh untuk melihat ke samping pemilik kios dan berkata, ramuan spiritual ini masih berguna untuk kultivasi murid-muridku. Biarpun lelaki tua berjubah kuning itu tidak berkata apa-apa lagi, dia tetap mengerti maksud lelaki tua itu. Salam Master Huang. Pemilik kios buru-buru membungkuk hormat kepada lelaki tua berjubah kuning, lalu buru-buru membungkus semua ramuan spiritual dan pil, melangkah maju dengan hati-hati, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu dengan kedua tangannya. Biarpun pemilik warung sangat enggan, dia harus menuruti lelaki tua sakti di depannya. Beberapa seniman bela diri di sekitar dari alam tengah bela diri kuno juga mengenali identitas Master Huang, jadi mereka semua membungkuk hormat untuk menyapa, salam Master Huang. Lelaki tua berjubah kuning itu tampak sombong dan tidak mau memperhatikan para seniman bela diri itu. Sekelompok seniman bela diri tahu betapa kuatnya lelaki tua berjubah kuning itu, dan bergegas turun gunung setelah menyapa. Biarpun mereka menyaksikan pertempuran, mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri terlalu dekat, kalau tidak, mereka tidak akan bisa untuk menahan sisa kekuatan telapak tangan lelaki tua itu. Hei, matilah sana. Orang tua berjubah kuning juga mengambil tindakan saat ini. Dengan tatapan dingin di matanya, dia mengirimkan aliran energi spiritual ke tangannya dan bersiap untuk menamparkan Charles Ma dan Jerry Yang sampai mati. Pada saat ini, Jerry Yang membelakangi semua orang, tiba-tiba berkata, orang tua, kesombonganmu tidak berubah sama sekali. Bersambung. Bab 2366 tidak perlu usaha. Mendengar suara Jerry Yang, ketiga lelaki tua itu menjadi tegang hampir bersamaan. Feng Obei tidak menyadari perubahan ekspresi ketiga lelaki tua itu. Sekarang dia memiliki tiga lelaki tua sebagai pendukungnya, dia segera mendapatkan kembali wajah arogannya di depan Jerry Yang, menunjuk ke punggung Jerry Yang dan berteriak dengan marah, hei, kamu sedang cari mati, beraninya kamu menghina Master Huang. Aku ingin melihat apakah kamu bisa terus sombong ketika Master Huang memenggal kepala kamu. Jerry Yang tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum menghina. Lelaki tua berjubah kuning itu memasang ekspresi kompleks dan serius di wajahnya, dan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin ada seseorang yang terlihat begitu mirip. Sosok dari belakang ini hampir persis sama dengan orang itu, bahkan suaranya pun sama. Mungkinkah itu benar-benar dia? Seharusnya tidak mungkin begitu kebetulan. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih sekte besar di alam tengah bela diri kuno, dan dia tidak akan pernah punya waktu untuk datang ke sini. Ada begitu banyak benda spiritual tingkat tinggi di alam tengah bela diri kuno. Sekteku saja sudah cukup baginya. Dia pasti tidak akan datang ke tempat seperti ini untuk melihat barang-barang murahan ini. Tidak, apa yang baru saja dia katakan, terdengar seperti mengenalku. Orang tua berjubah kuning tidak bisa menerima bahwa sosok pemuda di depannya adalah Jerry Yang, dan terus membuat alasan untuk mengatakan itu bukan Jerry Yang. Tapi lambat laun, sosok di benaknya dan sosok punggung di depannya terus tumpang tindih. Pada saat ini, Jerry Yang berbalik,
memandang beberapa orang dengan sinis dan berkata, "Noah Huang, lama tidak bertemu, aku sudah lama mencarimu." Ternyata orang besar yang ditunggu Feng Obai, Master Huang, tidak lain adalah Noah Huang, mantan ketua Master Sekte Senta. Sejak Jerry yang meledak dari tungku ilahi 9 naga, Noah Huang dibawa pergi oleh lelaki tua berjanggut itu, dan dia tidak terdengar lagi kabarnya sejak itu. Jerry yang ingin menemukan Noah Huang dan membunuhnya dengan tangannya sendiri, tapi dia mencari di seluruh kota Hydra dan tidak bisa menemukan bayangan Noah Huang. Noah Huang sepertinya sudah menghilang dari dunia. Awalnya, Jerry yang berencana menemukan Noah Huang terlebih dahulu setelah meninggalkan dunia baru. Tapi, ketika mengikuti Charles Ma berjalan-jalan, dia kebetulan bertemu dengan Noah Huang. Sepertinya usaha dia sama sekali tidak sia-sia. Jerry yang tidak perlu mencari untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia juga diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa Noah Huang harus dibunuh sepenuhnya hari ini. Ini benar-benar kamu. Noah Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pertama kali dia melihat punggung Jerry Yang, dia mulai berdoa agar pemuda di depannya bukanlah Jerry Yang, tapi tanpa diduga, dia tidak bisa mengubah fakta ini sama sekali. Jerry Yang maju selangkah, karena kalian sudah tiba di depanku, maka tinggalkan nyawa kalian. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian melarikan diri lagi. Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, semua orang yang hadir terkejut. Ketika Noah Huang dan yang lainnya melihat Jerry yang berjalan maju, tanpa sadar mereka mundur selangkah. Sudut mulut Feng Obai berkedut keras, dia menyadari bahwa semua yang ada di depannya tampak sangat berbeda dari yang dia harapkan. Feng Obai tidak pernah membayangkan bahwa Noah Huang, yang paling diandalkan saat ini, tampaknya agak takut pada Jerry Yang. Orang-orang yang bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran semuanya punya kultivasi, sehingga mereka secara alami bisa mendengar suara Jerry Yang. Tiba-tiba, mereka heboh, dengan ekspresi tidak percaya di seluruh wajah mereka. Master Huang ternyata takut pada pemuda itu. Dari apa yang dikatakan anak itu, sepertinya Master Huang sudah melarikan diri darinya sebelumnya. Latar belakang macam apa pemuda ini? Bahkan Master Huang hanya bisa gemetar di hadapannya. Aku belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada pemuda yang begitu menakutkan di sekte manapun di alam tengah bela diri kuno. Tadi aku sombong padanya. Aku benar-benar cari mati. Untungnya, dia tidak menganggapku serius sama sekali. Bersambung.